Apalah arti sebuah mimpi seorang wanita yang tinggi? Setinggi-tingginya wanita karir, prinsip saya. Sesukses-suksesnya wanita karir tidak dinilai dari bagaimana banyaknya prestasi dia, bagaimana finansial mereka, tetapi bagaimana keluarganya bahagia. Itu menurut saya wanita yang sukses. Berikutnya adalah tantangan berikutnya, karena saya tidak lagi menggunakan skin booster ataupun produk-produk kayak kolagen simulator ataupun apapun itu ya, yang membuat saya tentu saja agak sedikit kayak dikucilkan ya, atau dipandang sebelah mata. Saya adalah anak broken home. Yes, saya anak broken home. Orang tua saya cerai ya, papa saya menikah lagi. But itu adalah, jangan kalian pikir bahwa seorang anak yang patah sayapnya satu itu tidak bisa terbang tinggi. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Cem Hakung bisa kembali hadir nemenin kalian semua. Kita ngangkat tema dari ide ke inovasi, peran perempuan menciptakan solusi. Di studio iNews sudah ada Dr. Ayu Widianingrum. Selamat pagi dokter. Pagi Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masya Senang Allah. sekali kita bisa ngobrol di kesempatan kali ini di Deep Talk with Cem Hakung. Dokter, kita kan ngangkat tema dari ide ke inovasi, peran perempuan menciptakan inovasi. Sebelum jauh ke situ, aku pengen tahu dulu, Dokter Ayu Widianingrum tuh dokter apa sih kayak gitu loh? Saya sebenarnya aktif di dokter estetik ya, medis. Estetik medis ini tidak hanya bagaimana saya membentuk estetika wajah, yaitu secara contouring skin pasien, contouring face pasien. Tidak berbicara hanya bagaimana saya melakukan skin booster, laser, filler, botok, benang ya, tetapi bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari klinik lain. Ya. Kenapa saya memilih dokter estetik medis? Karena dulu saya tidak pernah ingin seperti ini. Saya malah bermimpi untuk menjadi dokter obgyn, dan saya bermimpi atau tidak, saya pengen jadi dokter anestesi atau dokter bedah. Kenapa terus mimpi itu saya kubur dan saya memilih yang tidak urgensi dan tidak menghabiskan waktu saya 24 jam di rumah sakit, karena saya mempunyai keluarga. Prinsip penting dari seorang wanita menurut saya Mas adalah kita memang mempunyai sayap. Sayap kita bisa mimpi terbang jauh ya, kalau kita mau. Tetapi ingat, sayap seorang wanita itu tidak hanya untuk terbang, tetapi melindungi dan mengayomi keluarga. Apalah arti sebuah mimpi seorang wanita yang tinggi? Setinggi-tingginya wanita karir, prinsip saya. Sesukses-suksesnya wanita karir tidak dinilai dari bagaimana banyaknya prestasi dia, bagaimana finansial mereka, tetapi bagaimana keluarganya bahagia. Itu menurut saya wanita yang sukses. Masya Allah, luar biasa sekali. Dokter berarti bahagia dengan menjadi dokter estetik sekarang? Ya, karena sekarang karena saya tidak hanya di estetik tetapi ke medis, yaitu wellness. Saya bahagia adalah banyak pasien-pasien saya yang mengalami, wanita itu kompleks ya Mas ya. Pada saat fase dia remaja, kemudian menikah, hamil ya, melahirkan, pramenopause dan menopause itu mempunyai kasus yang berbeda-beda. Dan sekarang banyaknya pasien-pasien yang di saya kan mayoritas perempuan ya Mas ya. Mereka itu mengalami penyakit-penyakit degeneratif atau juga bisa mengalami penyakit-penyakit yang disebut seperti diabetes mellitus, hipertensi ya. Belum lagi di fase menopause itu biasanya terjadi tingkat depresi yang tinggi. Jadi saya berpikir, kenapa saya tidak juga mengobati mereka dengan regenerasi sel. Poin penting waktu itu tercetus itu adalah kunci penting dalam suatu keluarga, pondasinya adalah ibu. Benar? Betul. Jika saya bisa memberikan harapan hidup lebih panjang kepada ibu ini, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah terapi regeneratif sel. Mentalnya saya perbaiki, regenerasi sistem organnya saya perbaiki, akhirnya membuat mereka bahagia, tidurnya nyaman, tidak stres, tidak cemas. Nah,
Itu yang terpenting. Akhirnya apa? Membikin tidak hanya skin quality mereka yang penting, tetapi sistem organ mereka juga penting. Tercetusnya yaitu inovasi regenerative cell, blood stem cell therapy, dan umbilical cord stem cell. Awal mula terpikir untuk berinovasi, karena kan apalagi dokter seorang perempuan kayak gitu, dan itu kan jarang juga dan bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan ini kan ngomongin soal regenerasi sel. Ini kan dokter adalah dokter estetika kayak gitu. Benar. Itu tuh gimana caranya gitu loh? Suatu inovasi terbentuk itu karena pengalaman. Pengalaman saya waktu itu setelah melahirkan anak kelima, sempat terjadi komplikasi yang mengharuskan saya histerektomi. Histerektomi adalah pengangkatan rahim dan sel telur secara totalis yang membuat saya menopause dini di usia 33 tahun. Kemudian setelah masuk ICU, entah karena pola transfusi darah yang terlalu banyak dari orang lain, membuat saya terkena penyakit praleukemia. Ya. Dan tidak mudah menghadapi itu karena di usia saya 33 saya harus menghadapi ciri-ciri menopause dini. Nah, ciri-ciri menopause dini ini apa, Dok? Depresi, insecure, perubahan skin quality, timbul melasma, kemudian perubahan berat badan, segala macamnya. Itu yang mencetus saya tidak bisa tergantung dengan obat-obatan, ya. Jadi waktu itu saya konferensi tahun 2022 di Eropa, ya, dan saya menemukan di situ mereka itu sudah gencar untuk melakukan sistem regeneratif sel, stem cell terapi, dan saya membeli salah satu mesin mereka, yaitu blood stem cell atau bone marrow stem cell, ya. Dan saya melakukan terapi itu ke diri saya. Awalnya tidak mudah, Mas, memperkenalkan regeneratif sel, kemudian blood stem cell terapi untuk regenerasi sel mereka. Tapi pelan-pelan kita mengedukasi mereka. Jadi waktu itu saya belajar itu alat yang dipakai itu apa, kemudian RPM yang putarannya berapa, regennya berapa, kemudian tabung yang dipakai apa. Nah, itu menurut saya penting sekali. Nah, dari situ saya modifikasi dengan menggunakan alat-alat laboratorium yang ada di Indonesia. Nah, itu. Awalnya tapi kan ini kan dari ide dan juga pengalaman Dokter Ayu seperti itu ya. Akhirnya menciptakan ide, dari ide ke solusi nyata. Ada ketakutan tersendiri nggak sih, Dok? Kayak misalnya takut nggak dipercaya sama pasien atau orang kayak gitu untuk menciptakan itu? Iya, awalnya itu memang tantangannya adalah kita memang kalau misalnya berbicara, saya kan sekarang kayak misalnya skin booster, saya menciptakan dari diri saya. Jadi saya menciptakan obat apa sih yang aman untuk pasien kanker, ya. Obat untuk antioksidan apa aja yang aman untuk mereka kanker. Nah, dari diskusi saya dengan penyakit dalam onkologi itu terciptalah skin booster yang saya bikin sendiri akhirnya. Untuk kasus-kasus melasma, untuk anti-aging, untuk whitening pada kulitnya, dan itulah yang berdampak besar. Akhirnya dengan inovasi saya, dengan ciptaan skin booster saya, tentu saja sudah berbepom ya, Mas, ya, obatnya ya. Tetapi saya tidak bisa menyebutkan karena kan itu inovasi saya ya. Jadi itu yang kita awalnya saya trialnya pada orang apa waktu itu? Saya trial pada orang kencing manis yang tidak terkontrol. Kenapa tidak terkontrol? Jadi ibunya ini, Dok, saya kalau misalnya makan manis aja baru minum obat, yang lain enggak lah. Jadi, nah, hal-hal yang seperti ini penting untuk kita uji klinis. Nah, uji klinis ini kita suntikkan pada orang-orang waktu itu saya ingat sekali. Ada 3 orang. Yang pertama adalah pasien-pasien post kemoterapi yang sudah dinyatakan sembuh, ya. Dan kedua adalah pasien lupus waktu itu. Kemudian pasien saya yang diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kita injeksikan skin booster untuk skin quality mereka. Jadi skin quality pada orang-orang yang menggunakan obat-obat jangka panjang itu mempunyai efek samping melasma yang sangat banyak, hampir 80%. Kita injeksikan, kemudian 2 minggu kemudian dia kontrol. Dan saya akan lihat, saya akan pantau bekas suntikan saya atau papul-papulnya itu berapa jam hilangnya. Dan di mereka itu hilang dengan 2 jam. Artinya obat ini safety. Saat papul-papul yang kita suntikan untuk skin booster itu hilangnya, seminggu baru hilang, ini tidak safety untuk mereka yang sakit. Kenapa? Takutnya papul-papul yang skin booster yang lama hilangnya, terus ternyata pasien ini tidak bisa mengontrol atau ada kencing manis atau ada autoimun. Papul-papul tadi yang lama kan kita banyak ngeliat di TikTok ya, orang habis skin booster bentol-bentolnya lama, seminggu baru hilang. Nah, ini tidak akan aman untuk orang kencing manis karena bisa jadi papul-papul itu tidak
tidak akan hilang, bahkan bisa jadi abses. Karena di beberapa kali di klinik saya itu ada beberapa pasien yang setelah skin booster dari klinik A, B, C itu terjadi abses atau granuloma. Nah, itu di situ juga jadi pembelajaran saya bahwa saya harus memilih dan menciptakan suatu skin booster yang safety untuk pasien saya. Nah, untuk masalah skin quality. Nah, bagaimana untuk masalah anti-aging? Anti-aging pada orang-orang yang sakit saya menggunakan autologous cell. Autologous cell itu seperti the executive stem cell, jadi dia dari blood. Apa bedanya dok dari misalnya regenerative cell, kemudian the executive dan PRP, ya. Berbedanya adalah di regennya, di tabungnya, di bagaimana cara muternya, karena itu menentukan growth factor. Banyaknya growth factor di dalam platelet itu yang bisa kita gunakan untuk skin aging prosesnya. Jadi dia growth factor yang semakin banyak akan memicu terjadinya skin quality yang akan bagus dan perbaikan regenerasi selnya itu akan bagus. Nah, biasanya kalau autologous kita gunakan untuk efek pengencangan, kemudian kita gunakan untuk pemasukan kantong mata, smile lens, seperti itu. Oke, tadi sempat disinggung dok PRP, karena kan saya juga kadang-kadang ke klinik juga kan untuk melakukan perawatan mau gak mau karena di depan kamera gitu kan dok. Benar. Nah, bedanya kalau misalnya tadi kan disinggung regenerasi sel kayak gitu kan. Nah, untuk kalau misalnya PRP kan ngambil dari darah juga kan. Apa bedanya? Apakah disuntikan juga ke bagian wajahnya atau apa sih bagian kalau bedanya? Kalau misalnya regeneratif sel itu, kalau PRP kan bisa ngambil dari vena perifer mas. Kalau regeneratif sel kan yang kita ambil juga stem selnya, jadi ngambilnya dari arteri mas. Nah, darahnya itu kita ambil dari arteri, bukan vena perifer, karena dari arteri inilah yang mempunyai stem sel jumlah besar. Nah, kalau regeneratif sel itu biasanya diinfuskan mas, tapi kalau tabung PRP nggak bisa diinfuskan. Oke, bedanya berarti di situ. Iya benar. Kalau PRP kan dia khusus untuk misalnya dermalolar atau skin booster untuk scar kayak gitu ya. Jadi di dermalolar itu bisa. Tetapi kalau misalnya regeneratif sel itu bisa kita infuskan, kita suntikkan ke sendi karena jumlah growth factor dan stem cellnya juga berbeda. Nah itu. Beda lagi dengan blood stem cell. Kalau blood stem cell itu udah banyak. Jadi dia ada blood stem cellnya, ada stem cell dalam jumlah besar, terus ada regeneratifnya. Nah itu kenapa blood stem cell itu digunakan injeksi pada wajah rekonstruksi vagina, kemudian rekonstruksi payudara, dan dia digunakan untuk infus. Jadi kalau blood stem cell atau bone marrow stem cell itu lebih kompleks, banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Sebelum ngomongin jauh manfaatnya, tantangan terbesar untuk bisa sampai ada di titik ini kan pastinya nggak mudah juga kan dok, seorang dokter Ayu, apalagi, anyway Sobat Ayu News, jadi dokter Ayu ini di Kalimantan, betul dok? Benar. Nah apalagi ini untuk mengedukasinya juga nggak mudah pastinya. Jadi apa tantangannya dokter? Tantangannya adalah sebenarnya saya itu tipe dokter yang fleksibel ya mas ya. Saya tidak pernah sekalipun marah kepada pasien saya. Even pasien saya itu lompat sana lompat sini, paham ya? Maksudnya pindah-pindah. Iya. Jadi menurut saya sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban saya dan hak kewajiban pasien. Pasien boleh memilih, pasien boleh melakukan second opinion, dan itu saya tidak melarang ya. Dan pada saat mereka kontrol lagi ke saya cuma akan menanyakan terakhir kemana, bukan untuk menjelekkan, tapi untuk menentukan terapi apa yang saya harus lakukan pada pasien ini. Berikutnya adalah tantangan berikutnya, karena saya tidak lagi menggunakan skin booster ataupun produk-produk kayak kolagen simulator ataupun apapun itu ya, yang membuat saya tentu saja agak sedikit kayak dikucilkan ya, atau dipandang sebelah mata ya, karena apa sih itu gitu lah, kenapa? Tetapi poin pentingnya justru itulah yang membuat kita dilihat oleh masyarakat. Jadi saya itu selalu berpikir market saya itu yang paling besar adalah di pasien itu tersendiri. Pada saat saya memberikan pelayanan optimal, pada saat apa yang saya berikan itu bermanfaat untuk dia dan tidak menimbulkan efek samping, mereka akan berbicara dengan temannya yang lain. Jadi saya tidak perlu lagi, jadi gini, pada saat menurut saya, prinsip saya adalah pada saat saya berani berinovasi, pada saat saya berani untuk terus berprestasi, Allah cuma ngasih saya 2 tangan, yaitu untuk tutup telinga. Saat saya terlalu sering mendengarkan dokter Widya itu gini, dokter Widya itu gini, itu nggak penting. Terus maju, terus belajar bagaimana untuk kita supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu prinsip saya.
untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu poin pentingnya. So that's why kemarin sempat aku lihat juga dapat rekor muri. Masya Allah. Katanya pemilik pemilik klinik kecantikan yang memiliki penghargaan terbanyak. Iya. Itu penghargaan apa aja, Dok? Itu penghargaan nasional, Mas. Jadi yang saya memang penghargaan itu ada, kita nasional tuh dari rasanya itu 200, waktu saya ajukan di MURI itu 259 penghargaan award dari televisi, dari nasional, semuanya nasional. 259? Ya, bukan penghargaan dari farmasi. Beda ya Mas, plakat dari farmasi. Karena kalau misalnya plakat dari, yang biasanya kan dokter identik dengan plakat yang dari farmasi. Betul. Kenapa? Karena mereka misalnya beli obat sekian ratus terus dapat plakat, itu bukan. Yang kami ajukan adalah penghargaan nasional dan internasional waktu itu. Dan alhamdulillah Widya Estetik sampai detik ini dipercaya, dan kemarin juga memenangkan di 2026 baru aja, yaitu Global Health Asia Pasifik. Dan congratulations ya, dan kita alhamdulillah nanti di Oktober masuk di acara HS Award Asia Masya Pasifik. Allah, luar biasa sekali perjalanannya. Ini menurut saya menjadi momentum penting karena sebagai warga negara Indonesia, saya bisa membawa nama Indonesia di kancah Asia Pasifik. Ya, semoga kedepannya di kancah global internasional. Amin. Ya. Saya bantu doa juga. Ya, amin. Dokter, ini kan udah mendapatkan penghargaan yang ratusan gitu kan, itu juga nggak mudah. Seorang dokter Ayu tuh sebenarnya pernah nggak sih ada di titik gagal kayak gitu? Saya tipe dokter yang tidak mau menyerah, Mas. Gagal dalam artian, saya sebenarnya mempunyai satu kasus di mana saya adalah anak broken home. Yes, saya anak broken home. Orang tua saya cerai, ya, papa saya menikah lagi. But itu adalah, jangan kalian pikir bahwa seorang anak yang patah sayapnya satu itu tidak bisa terbang tinggi, karena sayap yang patah ini bisa dibangun dengan keluarga kecil kalian yang bahagia. Ya, jadi titik terendah saya adalah saat orang tua saya memutuskan untuk berpisah. Ya, waktu itu saya kedokteran, ya. Tetapi itu adalah tantangan tersendiri, bahwa di sini poin penting saya harus membuktikan kepada ayah saya terutama, ya, bahwa saya bisa lebih daripada Anda. Ya, itu yang membuat saya tidak mundur dan tidak menyerah. Dan alhamdulillah anak-anak saya, kemudian suami saya itu support banget, ya, selama itu positif. Jadi memang saya memang, mohon maaf Mas, saya itu tipe orang yang monoton dalam artian hidup saya itu keluarga dan bekerja. Hampir tidak ada, kalau sampai tanya me time saya apa, itu cuma satu, tidur. Istirahat aja, Saya tidak akan mempunyai banyak waktu untuk kayak, mohon maaf, nongkrong gitu. No. Kenapa? Karena saya jadi gini, seorang perempuan itu Mas, itu tuh dokter itu hanya pekerjaan saya. Artinya tanggung jawab saya kepada masyarakat, tapi tanggung jawab terbesar saya adalah keluarga. Dan saya tidak mau merasakan kegagalan 2 kali dalam keluarga saya. Itu sangat jadi menurut saya manajemen waktu itu penting. Jadi kalau dibilang gagal saya adalah, kalau gagal hanya karena misalnya mohon maaf diremehkan, difitnah, itu udah biasa. Itu udah semua orang udah pasti. Seseorang yang berprestasi, seseorang misalnya gubernur, wali kota, presiden pun juga dibully kan. Jadi menurut saya itu tidak membuat saya jatuh. Justru itu akan membuat saya malah membuktikan kepada mereka, tutup mulut mereka dengan prestasi kita, dengan inovasi yang kita tampilkan. Tetapi poin pentingnya adalah kegagalan saya dalam dunia di keluarga tidak akan pernah mau saya ulang di keluarga saya yang saat ini. So that's why dari yang awalnya kepengen dari dokter objin, menarik diri jadi dokter estetik supaya punya waktu dengan keluarga. Yes. Jadi saya dari pagi itu biasanya mempersiapkan anak-anak sekolah, ya, kemudian saya bekerja. Malam itu saya bermain sebentar sama anak saya, kemudian saya me time dengan suami saya. Seperti itu saja kehidupan saya, Mas. Jadi menurut saya waktu ini sebentar, Mas, dan saya tidak bisa mengulang waktu itu kembali. Dan menurut saya poin penting adalah pada saat saya bisa mendampingi anak-anak saya, kenapa tidak?
Saya tidak akan menghabiskan waktu saya untuk bermain, tidak, karena itu sudah lewat. Dulu saya pernah muda dan sekarang sudah waktunya saya mendampingi keluarga saya. Itu tadi, sayap kita sebagai seorang perempuan itu boleh terbang tinggi, tetapi juga tugasnya adalah sayap kita melindungi keluarga. Luar biasa sekali dokter. Dokter, tapi kayak aku tuh pengen tanya juga, tadi sempat disinggung juga udah biasa untuk nanggepin cacian atau misalnya difitnah atau hal-hal orang yang mungkin gak suka sama dokter. Cara dokter untuk manage kayak gitu mungkin, atau mungkin pernah akhirnya burn out gara-gara hal itu, pernah gak sih dok? Enggak sih mas, jadi cara ngontrolnya gimana? Gini mas, aku tuh punya prinsip gini, rezeki, umur ya itu tuh ditentuin sama Allah. Kalau memang menurut saya rezeki saya, misalnya gini deh, kan kita kadang tuh takut ya, sampai ada beberapa, mohon maaf, harusnya kan klinik itu kan endorse apa gitu ya. Saya enggak. No, saya enggak. Saya tidak pernah, dari 2014 klinik ini berjalan sampai sekarang saya tidak pernah endorsement. Ya, karena menurut saya selama kita, promosi saya terbesar itu adalah dari pasien ke pasien, dari mulut ke mulut. Itu akan membuat ya klinik kita itu akan terus aja menanjak dan dia tidak akan turun ya. Nah, untuk menutup mereka yang mencaci, menghina, aku nggak perlu melakukan apapun. Kita tidak perlu konfirmasi apapun ya. Cukup melihat kita berkembang, kita tumbuh, kita semakin, pokoknya udahlah fokus pada diri kamu sendiri. Prinsipnya tidak usah menjatuhkan orang lain, menurut saya ya mas ya, karena itu tidak penting buat saya gitu loh. Jadi mulut saya itu harus elegan, mulut saya itu ya ada sih terkadang pasien itu ngajakin gibah, dokter bu gini bu ya, udah sekarang kita fokus pada ibu aja ya, itu ya udahlah bu gitu ya. Jadi kita yang harus memanajemen diri kita sendiri untuk tidak melakukan keburukan. Menurut saya itu. Ke pasien juga kayak gitu ya? Iya, ya pasti kan ya, menggibah gitu kan. Aku kemarin ke ABC dok, ini dokternya tuh padahal ngomongin dokter, ya nggak apa-apa bu, udah. Mungkin karena saya sudah tua aja gitu kan. Saya kan udah berapa ya mas, 11 atau 12 tahun kan di dunia estetik. Mungkin kan saya dianggap angkatan tua gitu ya. Meskipun ya saya masih terlihat cantik ya. Ya jadi menurut saya ya dengan yang kayak gitu-gitu, menurut saya ya cukup kita udah diam gitu. Kita mendengarkan tapi tidak boleh membahas menurut saya. Jangan ikut menjelekkan ya. Karena saya sangat menjunjung tinggi etika kedokteran bahwa kita harus menghormati sejawat dokter. Menghormati sejawat dokter. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.